pada kulit ya, pada kulit kita biasanya ada lesi atau bercak ya, berwarna putih atau kemerahan ya. Namun yang paling khas pada lepra atau kusta ini biasanya adalah mati rasa. Kata mataku Universitas Indonesia ya, kami itu peduli terhadap keadaan pasien-pasien lepra ya, baik yang sudah pernah menderita lepra ataupun yang sedang menderita lepra. Punya tematik nih di dalam kata mataku ada 3. Satu tematik kesehatan ya, tentu kita mengobati ya kasus-kasus yang menemukan deteksi dini dan mencegah disabilitas ya dari tim dari teman-teman yang tergabung dalam kesehatan di Fakultas Universitas Indonesia. Terus kemudian kami punya 2 tematik, yang kedua itu anti stigma. Jadi beberapa teman-teman dari fakultas seperti kesehatan masyarakat ya, kemudian fisik ya, dan psikologi ya, itu masuk ke dalam gabungan dari tim anti stigma. Kita ingin memberantas stigma yang ada dengan berbagai macam kegiatan mereka. Yang ketiga yaitu tim dari ekonomi dengan tematik ekonominya, yaitu kita ingin meningkatkan penghasilan dari mereka ya, artinya mereka bisa berwirausaha ya, dengan kita latih juga di sini budidaya, yaitu salah satunya adalah hidroponik ya, pakcoy kita ya. Jadi kita melatih warga di Sitanala ini untuk budidaya atau membuat wirausaha hidroponik, tanaman hidroponik. Pada saat ini yang kami buat adalah pakcoy. Warga di sini ya, baik OYPMK, orang yang pernah menderita kusta ataupun warga yang dari keluarganya yang sehat ya, keluarga penderita yang ingin juga maju gitu ya, kami melatih mereka sehingga mereka bisa membuat suatu wirausaha. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan air. Yang harus diperhatikan dalam teknik hidroponik adalah pemenuhan kebutuhan nutrien bagi tanaman. Hidroponik hanya memerlukan sedikit air dibandingkan dengan menggunakan media tanah pada umumnya. Budidaya hidroponik ini juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah kita tidak membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak seperti pada metode konvensional. Kemudian yang kedua, juga budidaya ini relatif bebas dari hama penyakit yang biasanya kita temukan jika kita melakukan budidaya secara konvensional. Kemudian yang ketiga, kandungan hara yang diberikan kepada tumbuhan kita bisa kontrol melalui pemberian unsur hara ataupun media cair organik yang memang kita takar sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Kemudian yang keempat, hasil panen juga dapat diperoleh dan diambil dengan cara yang lebih mudah. Kemudian yang kelima adalah tanaman relatif bisa tumbuh lebih cepat karena kebutuhan haranya tercukupi dengan baik, dan juga kandungan gizi yang terkandung pada tanaman tersebut juga lebih banyak, serta lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida. Jenis-jenis tanaman yang biasa dipakai untuk penanaman dengan menggunakan metode hidroponik ini sebenarnya ada berbagai macam. Bisa berupa tanaman sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman hias. Namun yang harus diperhatikan di sini adalah jenis tanaman haruslah tanaman yang tidak memiliki batang yang besar dan keras. Kenapa? Hal itu karena akan berkaitan dengan kemampuan si instalasi hidroponik ini untuk dapat menopang tanamannya tersebut. Jika batangnya besar dan keras, maka pasti tidak seimbang instalasi hidroponiknya. Kemudian syarat yang lain adalah tanaman ini biasanya memiliki masa waktu hidup yang relatif singkat. Ini nanti akan berkaitan dengan pergantian unsur hara dari hidroponik ini. Nah, biasanya jenis-jenis sayuran yang biasa dipakai adalah pokcoy, ada kangkung, ada sawi, atau juga ada bayam, dan juga bisa juga seledri. Metode hidroponik yang kita lakukan pada program pengabdian masyarakat di Sitanala ini adalah metode NFT atau Nutrient Film Technique. Pada metode ini, akar tanaman akan terendam dalam air yang mengandung nutrisi, kemudian nanti akan disirkulasikan secara terus-menerus dengan bantuan pompa.
Pertama sih saya atas nama tim di Saung di greenhouse atau di farm di sini, atas nama teman-teman tim dan warga juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas program yang memang sudah bisa menjadikan sebuah aktivitas buat kami di sini. Tentunya bukan cuma sekedar kegiatan, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu lah dari segi silaturahmi. Kemudian juga ada sirkulasi keuangan yang bisa kita kelola juga di sini dari hati. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang